Tuhan kita Yesus Kristus, semoga Kaiti dapati kalian dalam keadaan kuat, sehat, dan tentunya penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Remaja Gemit Paulus Kupang. Dan telah tiba saatnya untuk kita ada dalam pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan. Karena itu adik-adik yang terkasih, Kaiti mengajak kita sekalian untuk kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah hidup yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, berilah kami Roh-Mu yang kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan bagi kami sekalian, dan kami dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, mari berfirman bagi kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Dan karena itu Kaiti akan membacakan bagi kita sekalian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami."
Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang tidak saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang mau memelihara firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, pernah dengar kata pengungsi? Apa itu pengungsi? Pengungsi itu adalah orang yang bisa saja ada di mana terjadinya bencana alam, bencana lingkungan hidup, dan juga bencana kemanusiaan. Contohnya seperti gempa bumi, ya, lalu juga tanah longsor, banjir, gunung meletus, badai atau angin topan, lalu juga ada konflik sosial politik dan perang. Nah, hal-hal inilah anak-anak atau adik-adik yang terkasih seringkali membawa korban, dan korban-korban ini kemudian memilih untuk mengungsi supaya terhindar dari bencana-bencana yang seperti tadi Kak Eti katakan. Adik-adik yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mengungsi itu adalah hidup, ya, atau cara bertahan hidup dalam kondisi yang serba darurat, kondisi yang seadanya. Jadi tidak seperti biasanya atau tidak normal. Dan karena itu adik-adik yang terkasih, karena orang-orang yang hidup dalam pengungsian itu serba apa adanya, ya, serba terbatas,
serba kekurangan. Nah, orang-orang yang mengungsi inilah yang kemudian harus kita beri rasa empati kepada mereka. Mereka membutuhkan apa yang dinamakan kepedulian, dan mereka juga berharap diperlakukan khusus. Karena itu adik-adik yang terkasih, pembelajaran kita atau renungan kita pada pagi hari ini hendak mengajak kita sekalian sebagai remaja-remaja Kristen bagaimana kita punya rasa empati terhadap orang-orang yang sedang terkena bencana, lalu apa tindakan kita untuk dapat melakukan kegiatan kasih. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia itu dilengkapi oleh Tuhan naluri untuk bertahan hidup. Sehingga ketika terjadi ancaman atau bencana untuk bertahan hidup, maka manusia memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian juga dengan keluarga Elimelek yang kita baca pada pagi hari ini, di mana Elimelek sebagai suami mengajak Naomi istrinya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengungsi ke Moab. Karena di daerah tinggal mereka di tanah Yudea sedang terjadi kelaparan atau bencana kelaparan yang hebat. Di Moab, keluarga Elimelek hidup sebagai orang asing, dan karena itu mereka tentunya terus berhadapan dengan resiko-resiko kehidupan. Segala hal yang buruk mungkin saja bisa terjadi, apalagi ancaman kematian. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan Elimelek, di mana Elimelek meninggal lalu diikuti oleh kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ini tentu membawa penderitaan tersendiri, kesusahan, kesedihan bagi Naomi, Orpa, dan Rut yang ditinggalkan. Kurang lebih 10 tahun mereka tinggal di Moab, tinggal dalam pengungsian, dan ditambah dengan kematian orang-orang yang mereka kasihi, kehidupan mereka tentunya menjadi bertambah lebih berat. Kepahitan hidup yang dialami Naomi membuat Naomi memutuskan untuk kembali ke Yudea, karena pada waktu itu juga Yudea sudah lebih baik, tidak lagi terjadi bencana kelaparan di sana. Waktu Naomi pulang, dia tidak ingin disapa sebagai Naomi yang berarti manisku, melainkan dia ingin disapa dengan panggilan Mara yang berarti pahit. Ini dilatar belakangi oleh kehidupan Naomi yang penuh pergumulan di tempat pengungsian bersama suami, kedua anak, dan menantunya. Karena ingin pulang ke Yudea, maka Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Orpa kemudian mengikuti nasihat dari Naomi untuk pulang ke rumahnya, tetapi Rut bersikeras untuk terus ada dan mendampingi Naomi, walaupun resiko kematian mungkin dihadapi. Relasi cinta kasih antara Naomi dan kedua menantunya inilah yang kemudian menjadi kekuatan bagi mereka ketika mereka ada di tempat pengungsian di Moab. Hidup secara terbatas, hidup dalam kekurangan, hidup dalam pergumulan, tetapi cinta kasih mereka inilah yang kemudian menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani hari hidup mereka yang tidak mudah. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Naomi adalah mertua yang sangat memikirkan
masa depan dari kedua menantunya. Dia tidak ingin bahwa mereka mengikat diri dengan dia, dan karena itu kehilangan kesempatan hidup yang lebih baik lagi. Orpa mengikuti saran dari Naomi dan dia hendak pulang ke rumahnya. Tetapi perpisahan yang terjadi antara mertua dan menantu ini adalah perpisahan yang membawa kesedihan. Mereka berpisah dengan tangisan dan juga dengan pelukan kerinduan. Ini sedikit berbeda dengan Ruth. Ruth yang arti namanya belas kasihan dan persahabatan memilih untuk terus menemani dan menjadi sahabat bagi mertuanya sampai ia meninggal. Inilah keputusan cinta. Dalam kehidupan yang serba susah, para wanita ini mereka saling memperhatikan kebutuhan, mereka saling berempati, memberi diri, merawat, menopang, saling membebaskan seorang terhadap yang lain, mengasihi. Bahkan ini menjadi kekuatan terbesar bagi mereka, bukan saja untuk bertahan hidup, tapi juga bagaimana untuk membangun masa depan bersama. Nah, adik-adik yang terkasih, menjadi pengungsi itu dapat terjadi pada siapa saja, baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain ketika bencana atau musibah itu datang. Contohnya pada masa sekarang ini di mana pandemi COVID-19 sedang melanda dunia. Banyak orang yang kemudian mendapat dampak dari bencana ini. Sebagian orang kemudian di PHK dari tempat kerja mereka. Ini membuat mereka merasa takut, merasa gelisah, merasa sedih. Apalagi bagi mereka yang di PHK dan memilih untuk tetap ada di tempat perantauan. Tidak mudah bagi mereka untuk menjalani hari-hari hidup dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Dan karena itu, adik-adik yang terkasih, pembelajaran kita atau perenungan kita pada pagi hari ini mau mengajak kita sekalian ya untuk bisa memahami apa yang dirasakan para pengungsi, apa yang dirasakan oleh mereka yang sedang menderita, sehingga kita bisa menolong mereka. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita menutup akan ibadah kita di pagi hari ini, Kaiti mengajak kita untuk kita ada dalam doa menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mau mengajar kami sekalian bagaimana menjadi remaja yang peka dan peduli terhadap orang dan lingkungan di sekitar kami. Ajar kami juga ya Tuhan untuk menjadi orang yang memiliki belas kasih dan berbela rasa seorang terhadap yang lain. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memberi diri menjadi alat yang Tuhan pakai untuk terus mendatangkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Ini doa, ini ungkapan syukur kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Mengampuni kami ya Tuhan jikalau kami salah meminta, karena hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.